Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada? Senang sekali berjumpa lagi dengan saya Amatur Rahmi dalam podcast Inspirasi, informasi seputar pemilu dan demokrasi. Ya sahabat Bawaslu, episode kali ini menjadi lebih spesial karena kita kedatangan tamu istimewa, yaitu pimpinan Panwanslih Provinsi Aceh, Ibu Safwani, selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ibu telah meluangkan waktu untuk hadir pada podcast Inspirasi hari ini sebagai narasumber kami. Dan hari ini mungkin kita akan ngobrol-ngobrol nih Bu tentang peranan Bawaslu dalam pengawasan pemilihan umum, khususnya terkait dengan divisi Ibu tadi, yaitu penanganan dan pelanggaran. Oke, mungkin sahabat Bawaslu ingin tahu dulu nih Bu, apa urgensi dari pengawasan pemilu ini Bu? Ya, terima kasih host pada kesempatan hari ini. Senang sekali bisa bertemu di edisi podcast hari ini. Podcast yang mengisi hal-hal yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya publik di Aceh yang melihat podcast kita ini. Baik, terkait dengan apa yang menjadi urgensi pengawasan pemilu, saya ingin jawab bahwa kenapa kita penting untuk mengawasi pemilu. Karena penyelenggara pemilu yang diberi tugas dan mandatnya untuk mengawasi pemilu, kalau saya bilang bukan lagi harus, wajib harus memastikan semua tahapan pemilu itu berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga kita harus memastikan apa yang harus kita pastikan. Memastikan tahapan, ada 11 tahapan dalam pemilu yang harus terpastikan berjalan dengan baik sebagaimana dengan prinsip pemilu itu sendiri. Oke, berarti memang bukan cuma seperti itu tapi memang udah jadi wajib ya Bu ya pengawasan pemilu ini. Nah oke, lalu bagaimana cara Bawaslu dalam mengawasi pemilu itu sendiri Bu? Nah, bagaimana cara kita mengawasi pemilu? Nah, Bawaslu sendiri itu punya peraturan pelaksanaan dalam kita melaksanakan pengawasan pemilu. Seperti misalkan tadi saya disampaikan saya dari Divisi Penanganan Pelanggaran. Nah, Bawaslu Republik Indonesia dalam menjalankan mandatnya tentu kan punya jajaran. Nah, jajaran di bawahnya itu ada Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Provinsi. Nah, kalau di Provinsi Aceh ada kami berlima. Dan juga jajaran berikutnya adalah Panwasli Kabupaten Kota di Aceh dan juga sampai dengan pengawas pemilu ad hoc sampai di pengawas TPS. Nah, membagi kerja mengawasi pemilu itu, nah peraturan pelaksanaan Bawaslu misalkan dalam lembaga kita ada Perbawaslu yang mengatur pola hubungan. Nah, di mana di dalamnya mengatur membagi divisi. Nah, membagi divisi ini adalah salah satu untuk memudahkan kita mengawasi pemilu. Karena selain kita mengawasi pemilu, kita punya tugas kewajiban kita itu untuk melakukan penegakan hukum juga. Makanya ada divisi penanganan pelanggaran data dan informasi. Nah, kemudian pada divisi masing-masing, karena tadi itu kita ada 11 tahapan pengawasan pemilu, kecuali tahapan yang paling pertama adalah tahapan pertama itu dalam pemilu penyusunan program dan anggaran serta perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan untuk pelaksanaan pemilu itu menjadi kewenangannya Bawaslu RI tentu. Nah, ini salah satu pengawasan. Nah, yang selebihnya misalkan setelah tahapan penyusunan tahapan perencanaan program dan anggaran itu masuk ke tahapan pemutakhiran daftar pemilih. Nah, sampai dengan tahapan pengucapan sumpah dan janji calon terpilih misalkan. Nah, itu di dalam tahapan itu kita membagi kerja kita sehingga kerja di
Panwasli Provinsi Aceh dan jajaran juga itu mengikuti sesuai dengan arahan dari pimpinan kita Bawaslu RI. Iya. Itu mengikuti pembagian kerjanya dibagi kerja, misalkan tahapan kampanye divisi ini, divisi penanganan pelanggaran, tahapan pencalonan divisi hukum dan penyelesaian sengketa. Nah, ini memudahkan kita untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu. Oke, nah mengingat pentingnya pengawasan Bawaslu nih Bu, kira-kira sejauh mana sih kewenangan Bawaslu dalam pengawasan pemilu ini Bu? Nah, mengawal pemilu tadi seperti saya sampaikan, kalau saya bilang ini bukan lagi harus, sudah kewajiban. Nah, tidak hanya Bawaslu saya kira, makanya sering kita Panwasli Aceh itu menggerakkan gerakan bersama, seperti misalkan dalam kegiatan-kegiatan peningkatan pengawasan partisipatif. Nah, jadi ketika tadi saya bilang wajib mengawasi, memastikan mengawal pemilu, nah apa yang menjadi hal yang harus kita awasi? Nah, mengawasi seluruh tahapan tadi seperti saya sampaikan. Kemudian kalau dalam pengawasan seluruh tahapan yang kita lakukan tersebut ternyata sudah kita awasi untuk memastikan tadi supaya berjalan dengan betul, ternyata dalam pengawasan kita mendapatkan hal yang itu tidak bersesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu, tentu ini menjadi hal yang harus kita juga lakukan penegakan hukum, mengingat kewenangan Bawaslu dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sudah memberikan kewenangan kita untuk melakukan penegakan hukum. Nah, penegakan hukumnya apa yang kita tegakkan? Melakukan penegakan terhadap tindakan penyelenggara pemilu atau bahkan masyarakat yang melakukan tindakan yang bertentangan dengan aturan pemilu. Misalkan tindakan, salah satunya saya sampaikan, banyak kita dapatkan di pemilu tahun 2024 yang lalu, tindakan misalkan yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu itu sangat banyak sekali, tindakan yang menyalahi tata cara prosedur dan mekanisme dalam melakukan rekapitulasi suara. Nah, banyak itu kita temukan ada pelanggaran administrasi. Nah, itu. Nah, makanya selain kita bertugas mengawasi, pengawasan, juga kita melakukan penegakan hukum dengan penegakan hukum untuk melakukan penindakan bila terjadi pelanggaran, atau penegakan hukum yang berhubungan dengan penyelesaian sengketa proses pemilu. Oke. Nah, terkait dengan pengawasan tentunya kita tidak terlepas dari yang namanya pelanggaran pemilu nih Bu. Nah, kira-kira apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran pemilu ini Bu? Nah, pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pemilu. Ini adalah pelanggaran pemilu. Nah, siapa saja yang melakukan tindakan yang bertentangan dan melanggar, baik itu penyelenggara maupun masyarakat itu sendiri. Kenapa saya bilang masyarakat? Karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga mengatur terhadap orang-orang yang melanggar itu, yang subjek hukumnya tidak hanya penyelenggara, tetapi bisa menjadi subjek hukumnya adalah peserta pemilu maupun pemilih itu sendiri, masyarakatnya. Nah, ini ada, makanya kita menyampaikan demikian sesuai dengan apa yang sudah diatur dalam ketentuan pemilu, aturan pemilu itu sendiri. Penanganan pelanggaran yang kita tangani oleh Panwasli Provinsi Aceh itu tetap didasari dengan tata cara penanganan pelanggaran sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang sudah diatur oleh Bawaslu. Nah, saya ingin sampaikan bahwa pelanggaran pemilu itu terdiri dari pelanggaran adat, pelanggaran tindak pidana pemilu, ada pelanggaran administrasi pemilu, ada pelanggaran kode etik pemilu,
ada pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya selain tadi yang 3 saya sebutkan, sehingga menjadi 4. Nah, kemudian dalam pelanggaran tindak pidana pemilu ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu, kita bisa dapatkan ada 67 pasal yang mengatur tentang tindak pidana pemilu. Dimulai dari pasal 488 sampai dengan seterusnya selesai menjelang penutupan bab penutup di Undang-Undang 7. Itu di pasal pertama yang mengatur tentang tindak pidana pemilu adalah pasal yang mengatur tentang berkaitan dengan pemilih. Nah, apalagi ini di tengah saat ini peran Panwasli Provinsi Aceh mengawasi daftar pemilih berkelanjutan. Nah, ini menjadi hal yang ternyata ini sangat penting. Nah, berkaitan dengan data pemilih. Nah, ini balik lagi ke terkait dengan tindak pidana pemilu. Dalam hal Panwasli Provinsi Aceh melakukan penanganan pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, tentu harus berkolaborasi dengan penegak hukum. Nah, siapa penegak hukumnya? Penegak hukumnya adalah kepolisian dan kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakumdu. Nah, Sentra Gakumdu ini apa? Sentra Gakumdu ini adalah pusat aktivitas penegakan hukum yang terdiri dari Bawaslu, kepolisian dan kejaksaan untuk melakukan penanganan dugaan tindak pidana pemilu. Nah, kemudian lanjut terkait dengan kedua adalah penanganan pelanggaran yang namanya administrasi. Nah, pelanggaran administrasi pemilu itu adalah pelanggaran yang berkaitan dengan tata cara, prosedur dan mekanisme yang dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan pemilu. Nah, lanjut lagi ada pelanggaran kode etik. Nah, pelanggaran kode etik ini apa? Pelanggaran etika penyelenggara pemilu yang itu mengingkari sumpah dan janjinya sebelum diangkat menjadi penyelenggara pemilu. Nah, apa-apa saja yang sumpahnya itu yang kan udah dicap sumpah harus kita jaga. Harus kita jaga bagaimana sosok penyelenggara pemilu harus menjaga etika penyelenggaraan dari menjaga integritasnya supaya menjadi penyelenggara yang jujur adil. Nah, apalagi prinsip pemilu yang kita tahu itu juga tadi saya bilang ada 11 tahapan pemilu. Prinsip pemilu juga ada 11. Nah, dimulai dari prinsip mandiri, nah berkepastian hukum, jujur, adil, efektif, efisien, proporsional, profesional, sampai dengan yang efektif. Jadi 11 semuanya. Nah, ini harus dijaga semua oleh penyelenggara pemilu. Kalau tidak dijaga, prinsip-prinsip ini bisa berakibat tidak baik dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, ini yang ditekankan. Jadi Bawaslu itu sendiri tidak hanya melakukan penanganan pelanggaran ke dalam, tetapi juga melakukan penanganan pelanggaran ke tidak hanya keluar tapi juga ke dalam. Ke dalam artinya itu untuk internal sendiri. Kalau ada jajaran kita atau bahkan di lingkungan kita melakukan pelanggaran etik yang dilaporkan, kita juga harus tangani. Jadi tidak ada tebang pilih dalam penanganan pelanggaran. Nah, kalau penanganan pelanggaran tindak pidana, misalkan orang mau bilang itu kalau untuk orang eksternal misalkan cepat ditangani, enggak. Bawaslu ini tidak ada tebang pilih. Jadi kita melakukan penanganan sesuai dengan aturan yang berlaku. Kemudian ada penanganan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, misalkan di saat pemilu kemarin. Ada hal banyak berkaitan dengan kepala desa yang dugaannya kepala desa melakukan pelanggaran.
Nah, kalau itu tidak berkaitan dengan pemilu, tetapi itu dilakukan oleh kepala desa, nah itu kita bisa merekomendasikan kepada lembaga terkait yang menangani terkait dengan tindakan yang dilakukan oleh kepala desa atau hal-hal lainnya. Nah, juga demikian. Oke, nah kemudian Ibu terkait dengan pelanggaran tadi, kita juga mungkin pernah mendengar terkait tentang temuan dan laporan pelanggaran pemilu nih Bu. Nah kira-kira apa sih Bu yang membedakan antara temuan dan laporan pelanggaran pemilu ini Bu? Pelanggaran pemilu dikenal yang namanya temuan dan laporan. Apa yang membedakannya? Yang membedakannya, nah kalau temuan adalah berasal dari pengawas pemilu. Nah, dari pengawasannya, kemudian setelah melakukan pengawasan tahapan pemilu yang pengawas lakukan sebagai tugasnya, kemudian pengawas membuat laporan hasil pengawasan yang dikenal dengan Form A. Nah, kemudian dalam laporan hasil pengawasannya itu didapatkan ada dugaan pelanggaran pemilu. Nah, kemudian ini dilakukan kajian oleh pengawas pemilunya apakah ada mengandung dugaan, sehingga ini harus dilakukan tindakan lebih lanjut untuk penanganan pelanggarannya. Nah, makanya dikatakan temuan karena itu berasal dari hasil pengawasan pengawas pemilu itu sendiri. Sedangkan laporan itu laporan yang dilaporkan atau disampaikan oleh masyarakat. Nah, siapa masyarakatnya? Nah, jadi kita harus tahu jangan nanti atau kedepannya kalau masih berlaku Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum belum diubah, saya yakin kalaupun diubah mungkin nggak terlalu jauh berbeda ini kalau terkait dengan laporan misalkan. Siapa yang laporan? Nah, laporan itu kan berasal dari masyarakat. Nah, siapa yang berhak melaporkan dari masyarakat itu sendiri? Ada 3. Nah, yang pertama adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagai pemilih yang memiliki hak pilih. Nah, jangan pula anak-anak disuruh buat laporan. Nah, ini tidak memenuhi syarat. Kalau anak-anak disuruh anak-anak ataupun bahkan ODG ODGJ. Nah, orang yang tidak punya pikiran sempurna normal seperti orang pada umumnya. Nah, kemudian siapa lagi? Peserta pemilu. Nah, kita tahu bahwa peserta pemilu itu harus diberikan ruang dan haknya yang sama bagi semua peserta pemilu. Siapa peserta pemilu? Partai politik. Partai politik yang memenuhi syarat untuk mengikuti konsultasi pemilu. Nah, kalau pemilu tahun 2024 yang lalu ada 24 partai pemilu 24 partai pemilu yang mengikutinya. Nah, peserta pemilu itu partai politik punya hak untuk membuat laporan bila terjadi dugaan pelanggaran pemilu yang mereka lihat, dengar dan sampaikan, kemudian membuat laporan langsung ke kantor. Nah, kemudian siapa lagi? Ada pemantau pemilu. Nah, pemantau pemilu ini biasanya berasal dari lembaga-lembaga pegiat pemilu, baik itu LSM atau organisasi memang konsentrasi pada bidang pemilu yang itu mendaftarkan dirinya kepada Bawaslu untuk menjadi salah satu pemantau pemilu dalam wilayah tempat dia memantau. Misalkan kalau di Aceh kan ada beberapa pemantau pemilu itu, kita kan kemarin tidak ada yang dari luar, semuanya pemantau pemilu yang mendaftarkan diri itu dari Aceh. Semuanya berasal dari provinsi Aceh. Misalkan. Nah, tiga jenis orang yang bisa mendaftarkan ke kantor Bawaslu membuat laporan adanya dugaan pelanggaran pemilu. Nah, jadi yang membedakan temuan dan laporan itu, kalau temuan itu berasal dari pengawas pemilu, baik itu pengawas pemilu
dari tingkat atas sampai dengan pengawas TPS. Oke, wah luar biasa sekali penjelasan dari Bu Safwani ya. Oke nih Bu, jadi misalnya ada temuan ataupun laporan nih, pelaporan pelanggaran ya. Apakah ada unsur tertentu yang harus dipenuhi sehingga kejadian tersebut dapat dikatakan sebagai pelanggaran pemilu? Nah, terkait dengan unsur tertentu begini, dalam kita menangani pelanggaran tentu ada syarat-syarat yang harus dilengkapi dalam penanganan pelanggaran. Ya. Itu diatur teknisnya memang dalam Perbawaslu 7 tahun 2022 terkait dengan penanganan laporan dan temuan. Ya. Nah, misalkan bagaimana dengan temuan itu? Nah, temuan itu bisa berasal dari laporan hasil pengawasan kita yang setelah kita lakukan kajian ternyata di dalam laporan hasil pengawasan itu ada mengandung dugaan pelanggaran. Nah, ini dilakukan kajian oleh pengawas pemilu. Nah, kemudian kalau misalkan laporan kan disampaikan tadi oleh masyarakat. Bagaimana syaratnya? Kan punya syarat. Iya. Nah, laporan itu 7 hari sejak diketahui. Oke. Nah, kalau sudah melebihi tenggang waktu kan kadaluarsa. Iya. Nah, ketika misalkan pas waktunya 7 hari, apa yang harus dilengkapi? Nah, harus dilengkapi apa? Syarat formil dan materialnya. Nah, syarat formilnya apa? Siapa pelapor? Nah, siapa terlapornya? Identitas ini harus lengkap semua. Nah, itu begitupun juga hal lainnya terkait dengan keterpenuhan syarat formil materialnya itu materi misalkan bagaimana kejadiannya harus diuraikan dengan sempurna. Nah, kalau tidak lengkap materialnya, ini harus kita kembalikan kan ke pihak pelapor, tapi masih ada ruang waktu untuk memperbaiki tentu. Namun tidak memiliki ruang waktu yang panjang seperti yang diinginkan sampai seminggu tidak mungkin. Jadi memuat sesuai dengan apa yang diatur, berapa lama misalkan bisa memperbaiki itu sebuah laporan. Nah, itu dia, dalam kita menangani pelanggaran tentu harus memiliki kelengkapan syarat yang cukup sehingga bisa terpenuhi syarat formil materialnya untuk ditindaklanjuti. Oke Bu, ini kita lanjut ya Bu. Nah, kita kan sekarang berada di Bawaslu Provinsi nih Bu. Ketika Bawaslu Provinsi menerima laporan ataupun temuan, kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya? Ya, dalam kita melakukan penanganan pelanggaran pemilu, terkait dengan berapa lama kita menangani pelanggaran pemilu di Panwaslu Provinsi. Nah, Panwaslu Provinsi itu dengan Panwaslu Kabupaten Kota punya melaksanakan penanganan pelanggaran itu sama kalau berkaitan dengan tempo waktu. Nah, sebagaimana tadi diatur dalam peraturan Bawaslu nomor 7 tahun 2022 tentang penanganan laporan dan temuan, kita punya waktu untuk menangani pelanggaran itu 7 hari. 7 hari. Nah, kalau tidak selesai dalam 7 hari, itu bisa tambah 7. Nah, 14 hari sudah harus selesai maksimalnya. Nah, jadi kita memang Bawaslu memang harus betul-betul serius. Nah, serius untuk melaksanakan tugas dan kewajiban serta wewenang kita untuk melakukan penegakan hukum. Ketika negara sudah memberikan kewenangan kepada kita, kewenangan yang saya pikir adalah sebuah kewenangan yang luar biasa, Bawaslu bisa melakukan penegakan hukum. Nah, kita harus menggunakan dengan baik. Nah, apapun yang diatur dalam peraturan Bawaslu itu menjadi hal yang harus kita pegang sebagai pegangan untuk kita harus bisa melakukan penanganan pelanggaran dengan cepat, tepat, dan bersesuai dengan apa yang ada berdasarkan fakta. Oke, nah mungkin nih terakhir Bu, apa sih harapan ke depannya khususnya terkait dengan penegakan hukum pemilu di Aceh nih Bu? Nah, harapannya untuk ke depan dalam hal penegakan hukum pemilu, kita berharap penegakan hukum pemilu oleh penyelenggara pemilu ke depan, baik itu kami di provinsi maupun di kabupaten kota,
bisa lebih maksimal, lebih baik dari pemilu yang sebelumnya. Sehingga benar-benar penegakan hukum pemilu itu tegak seperti yang diinginkan. Nah, jadi pengawas pemilu itu sebagai orang yang diberi kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, pantang mundur, jangan pernah takut, lakukan penegakan hukum. Teruslah belajar dan membaca untuk semua teman-teman pengawas pemilu di Aceh untuk terus memperkuat penegakan hukum, karena hukum itu harus tetap ditegakkan walaupun bumi itu runtuh. Betul. Oke, baik. Ya, itu tadi wawancara kita dengan Ibu Safwani. Semoga dapat menginspirasi untuk sahabat-sahabat Bawaslu jika mungkin ada menemukan pelanggaran dalam tahapan pemilu. Ya, terima kasih Ibu Safwani untuk waktunya hari ini. Tetap semangat buat teman-teman pengawas pemilu dalam mengawasi daftar pemilih berkelanjutan. Oke, nah sekian juga podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Saya Amatur Rahmi pamit undur diri. Salam awas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.